Total penduduk di Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 281,6 hingga 282,47 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara terpadat di dunia. Hal itu melatar belakangi tingginya angka penduduk dan tingginya prevalensi penyakit berbasis gizi seperti anemia. Tingginya prevalensi anemia yang mencapai 37,1% pada ibu hamil dan hingga 37,8% pada remaja putri. Ini berarti jutaan penduduk menderita kekurangan zat besi. Jadi, apa itu anemia? Bahaya nggak sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Anemia adalah kondisi di mana kurangnya hemoglobin atau sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi zat besi yang mengakibatkan 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Pemerintah telah menanggulangi anemia dengan cara pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja. Namun, program tersebut belum berjalan secara efektif. Eits, tunggu dulu. Jangan sepelekan anemia ya. Kira-kira kenapa ya kita harus serius menghindari yang namanya anemia? Ingat, anemia itu bukan cuma soal merasa lemas atau pusing sebentar. Anemia, terutama yang dibiarkan saja, itu punya dampak jangka panjang yang bisa saja mengganggu kualitas hidup kita. Saat anemia, kita jadi lebih mudah lesu, lelah, mudah pikun, atau bahkan kurang bisa berkonsentrasi dengan baik. Apalagi sampai ganggu aktivitas sehari-hari kita kayak sekolah, belajar, kerja, atau saat ngobrol sama teman. Selain itu, kalau sampai kita kena anemia, tubuh kita yang sudah lemah akan makin rentan sama penyakit. Zat besi itu punya banyak fungsi, terutama menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ketika anemia, tubuh jadi kurang zat besi dan para oksigen dan nutrisi ini jadi nggak punya alat transportasi untuk pergi ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Sehingga akhirnya sel-sel tubuh ini jadi kelaparan dan tidak bisa bekerja secara maksimal. Tapi penasaran nggak kenapa justru remaja putri yang lebih rentan terhadap anemia daripada laki-laki? Remaja putri itu secara spesial punya siklus menstruasi, di mana kita kehilangan sekitar 30 hingga 80 ml darah per siklusnya. Belum lagi, siklus ini terjadi berulang dengan jarak normal 28 hari. Siklus ini hanya dimiliki oleh perempuan, sehingga membuat remaja putri jadi lebih rentan. Lalu, bagaimana sih kita tahu jika kita mengalami anemia, khususnya anemia defisiensi besi? Gejalanya sering muncul secara perlahan, dan kita mungkin mengira ini hanya karena kecapean biasa. Yuk kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Yang pertama, badan terasa lemas dan tidak bertenaga, bahkan setelah tidur yang cukup. Bahkan biasanya disertai pusing dan sakit kepala. Gejala ini banyak diremehkan oleh sebagian orang. Gejala lain yang bisa kita periksa adalah melalui warna wajah, bibir, kelopak mata bagian dalam, dan ujung kuku. Warnanya terlihat tidak segar seperti biasanya. Selain itu, rambut yang rontok juga bisa jadi salah satu gejala akibat tubuh mengurangi suplai ke rambut dan kuku untuk menghemat zat besi. Fun fact-nya, ada loh kebiasaan aneh yang timbul ketika seseorang mengalami anemia, yaitu pica, yaitu keinginan aneh untuk makan sesuatu yang bukan makanan, seperti es batu, tanah, kertas, atau sesuatu yang tidak mengandung zat gizi. Ini adalah tanda klasik dari kekurangan zat besi yang parah. Kalau sudah begini, jangan diremehkan lagi ya. Anemia bukan hanya soal kurang darah, tetapi bisa mencuri semangat, mengganggu prestasi, dan memperlemah masa depan.
Tapi kabar baiknya, anemia bisa dicegah loh. Dan semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Perbanyak asupan makanan bergizi dan mengandung zat besi. Lengkapi juga dengan buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Untuk menambah kemasukan zat besi ke dalam tubuh, minum tablet tambah darah, terutama saat menstruasi. Dan jangan lupa untuk tetap aktif bergerak walau hanya olahraga ringan. Orang tua, lingkungan, dan sekolah memegang peran penting dalam upaya pencegahan anemia. Orang tua dapat mengambil peran dalam memastikan seluruh anggota mendapatkan zat gizi yang tepat sesuai kebutuhan, seperti menyediakan makanan yang bergizi kaya akan vitamin C dan zat besi, penyediaan suplemen tablet tambah darah sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi anemia pada anggota keluarga, serta penerapan pola hidup yang sehat seperti olahraga yang teratur, penyediaan makanan yang bergizi, dan mengurangi kafein serta rokok. Ternyata hal-hal sederhana tersebut dapat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan anemia. Nah, udah jelas kan tadi yang sudah dijelaskan apa itu anemia, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Sekarang aku mau buat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana ia kekurangan hemoglobin, sehingga suplai oksigen dalam tubuh berkurang. Prevalensi anemia di Indonesia masih cukup memprihatinkan dan cukup tinggi pada remaja putri atau rematri. Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan zat besi ketika masa pertumbuhan dan juga saat siklus menstruasi perempuan kehilangan darah. Beberapa program pemerintah telah dijalankan untuk mencegah adanya anemia ini, seperti program pemberian tablet tambah darah, namun hal itu masih terus ditingkatkan cakupannya melalui bantuan peran keluarga, lingkungan, dan juga sekolah. Cegah anemia dengan pola hidup